Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam semangat-semangat, sukacita-sukacita. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku semua dalam ibadah kita hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 4 mengatakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus saat ini sudah hadir di antara kita. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat baik dan Dia setia. Tak pernah Dia tinggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tertulis di dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yes. Mari kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, ya, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya diulang sangkakala, amin, mensihkan tarian.
hanya di dalam Dia kita merasakan damai sejahtera yang sejati. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dialah pemilik kehidupan kita. Semuanya diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari terus kita berserah kepada Dia. Mengatakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Saya sendiri merasakan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan selalu menolong. Ada banyak tantangan dan rintangan, tetapi Tuhan hadir memberikan jalan keluar. Tuhan menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Terima kasih. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, menyembah kepadanya dengan sungguh hati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh katakan kepada Tuhan, amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi beliau yang menyampaikannya. Kami siap Tuhan menerima berkat yang luar biasa dalam firman Allah yang membawa kami ke dalam kemenangan jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan diri kami menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan pujian penyembahan kami, doa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dalam ibadah online kita pada hari ini. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan yang berjudul mengisi sisa hidup dengan sebaik-baiknya. Mengisi sisa hidup dengan sebaik-baiknya. Mari kita akan berdoa terlebih dulu untuk kebenaran pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh punya anugerah untuk mendengar pesan kebenaran-Mu. Ya Bapa, urapilah baik hamba, baik semua jemaat yang mendengar di Bogor, Depok, dan Tangsel. Biar Engkau yang mengurapi Tuhan, supaya firman ini bisa kami praktekkan menjadi panduan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan ke dalam tangan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara, pada hari ini kita akan melihat saudara bagaimana dengan sisa hidup kita. Sisa hidup itu saudara bukan berarti kita itu harus sudah tua saudara. Karena apa? Misalnya ya, Anda sekarang berusia 20 tahun. Sisa hidup Anda tinggal 60 tahun. Itu kalau saudara berumur panjang. Tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu umurnya sampai seberapa. Apalagi di zaman pandemi seperti ini saudara, siapa yang tahu? Banyak orang yang meninggal. Kemarin ada yang meninggal anak umur 14 tahun saudara. Ada yang meninggal umur 40 tahun dan sebagainya. Jadi saudara lihat, sisa hidup kita itu saudara berarti bukan harus sudah tua saudara. Nah di sini ada quotes yang indah dari D.H. Lawrence. Quotes ini mengatakan, seandainya saja seseorang dapat mempunyai dua kehidupan. Yang pertama dipakai untuk membuat kesalahan. Dan yang kedua dipakai untuk mengambil manfaat dari kesalahan tersebut. Di situ ada kata seandainya saja saudara. Nah itu seandainya saudara. Tapi kenyataannya apa saudara? Hidup itu ternyata gak ada seandainya-seandainya. Hidup itu ternyata hanya satu kali saja saudara. Tidak ada pengulangan. Dan tidak ada reinkarnasi di dalam iman kepercayaan Kristen. Sehingga hidup yang hanya satu kali ini saudara merupakan hidup yang adalah kesempatan saudara. Hidup di mana kita cuma punya satu kesempatan. Dan kesempatan yang paling dasar yaitu kesempatan untuk berubah. Bicara mengenai berubah, atau orang-orang teologi sering menyebutnya dengan bertobat saudara. Nah bicara soal berubah atau bertobat tidak cukup hanya satu kali. Ketika kita dulu menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bicara berubah itu harusnya seumur hidup kita. Sekarang pun saudara pada masa ini. Maka pada masa yang depan kita pun harus mengalami perubahan-perubahan yang tentunya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat yang terkenal. Ini ditulis oleh Paulus mengatakan Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dilanjutkan dengan ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, Paulus yang menulis ayat ini saudara,
Tadinya dia adalah seorang penganiaya jemaat, saudara. Dia orang yang kejam, saudara. Dia pikir dengan berbuat menganiaya kepada jemaat Kristen, maka dia sudah berbuat bakti kepada Allahnya. Saudara, dia waktu itu belum terbuka hatinya dan mata rohaninya. Sampai ketika dia ketemu Yesus, saudara. Akhirnya dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan, yang dia anggap baik selama ini, ternyata hanya merupakan sampah semata-mata. Karena itu dia bilang, aku itu mau melupakan masa laluku. Aku mau membuang sampah-sampah itu. Dan sekarang aku mau memulai dengan yang baru. Aku berlari ke arah tujuan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Inilah saudara yang Paulus lakukan. Sama halnya dengan kita, saudara. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi sisa hidup kita? Yang pertama, yang paling dasar adalah putuskan hubungan dengan masa lalu. Putuskan hubungan dengan masa lalu. Karena apa, saudara? Banyak orang yang masih tertawan atau terikat dengan masa lalu. Contoh, saudara, di Alkitab, orang-orang Israel sewaktu migrasi dari Mesir ke Kanaan, mereka selalu ingat di tanah Mesir. Padahal status mereka di tanah Mesir adalah budak, saudara, bukan orang merdeka. Ketika mereka telah menjadi orang merdeka, mereka mau masuk Kanaan, ada sedikit tantangan. Selalu mereka bersungut-sungut. Selalu mereka pengen balik kepada perbudakan. Karena dipikirnya di tengah tantangan itu, saudara, terlalu sulit. Padahal, saudara, Tuhan yang membimbing perjalanan hidup mereka ke tanah Kanaan. Jadi, saudara lihat, banyak orang yang selalu pengen balik, dipikirnya ini terlalu sulit. Padahal Tuhan ada beserta dengan kita, saudara. Bahkan saya lihat di contoh kehidupan yang nyata. Saya pernah mendoakan ada orang yang sampai matinya, dia tetap menyimpan akar pahit terhadap seseorang atau beberapa orang. Dia masih tetap menyimpan dendam dan sebagainya. Nah, ini saudara berarti belum bisa memutuskan hubungannya dengan masa lalu, saudara. Nah, saudara, kita lihat masa lalu itu apa saja, saudara. Masa lalu itu dapat berupa gagal karena jatuh di dalam dosa. Karena kesalahan kita sendiri. Dan banyak orang yang masih mau meneruskannya. Udah kepalang, jatuh di dalam dosa, saudara. Udah kepalang katanya jadi orang jahat dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang tertawan, terikat, saudara. Yang kedua yaitu gagal karena terikat kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seperti hutang piutang, gali lubang tutup lubang, merokok, menggosip, minum alkohol dan sebagainya, saudara. Banyak sekali kebiasaan buruk yang kita nggak sadari, lama-lama akhirnya menjadi kebiasaan, saudara. Yang berikutnya lagi, masa lalu itu berupa gagal karena trauma, kehilangan atau luka. Saudara lihat di medsos di dalam masa pandemi ini, saya sudah lihat ada beberapa orang anak muda ini, saudara, bahkan di dalam gambar itu saya lihat itu adalah gadis-gadis yang cantik. Mereka ternyata bunuh diri, saudara. Mereka itu gagal untuk memutus masa lalunya. Karena apa? Orang tuanya banyak yang mati karena COVID, saudara. Sehingga mereka merasa hampa hidup ini. Nah, ini, saudara, gagal karena merasa trauma, kehilangan, luka, dan sebagainya. Lalu ada orang juga yang gagal karena pergaulan yang salah, saudara. Karena citra dirinya juga buruk, saudara. Sehingga dia pada masa lalu itu dia merasa gagal, saudara. Nah, contoh, saudara, ada anak-anak yang pada waktu masih sekolah minggu. Mereka itu, saudara, rajin di sekolah minggu. Menjadi tentara pendoa di sekolah minggu. Tapi setelah remaja, apalagi setelah youth, mereka menjadi berubah. Karena apa? Ikut pergaulan yang buruk, saudara. Ini adalah masa lalu yang harus diputuskan. Masa lalu juga berupa gagal karena kurang berhikmat. Saya lihat banyak orang, saudara, yang ditipu, saudara, karena dia kurang berhikmat. Entah ditipu keuangan, saudara, ditipu usaha dan sebagainya, saudara. Semuanya dilakukan karena apa?
kurang bertanya kepada Tuhan, kurang berhikmat jadinya saudara. Nah ini adalah masa lalu yang harus kita tinggalkan saudara. Kita lihat saudara, ada dua jenis orang Kristen berhubungan dengan masa lalu ini. Pertama yaitu Kristen kepompong. Kristen kepompong ini seperti metamorfosis dari kupu-kupu. Saudara lihat bahwa metamorfosis dari kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Mulai dia dari telur, ulat, kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Kita lihat gambarnya saudara ya. Ketika dia jadi ulat, orang melihatnya sebagai hal yang menjijikan. Orang melihatnya sebagai sesuatu yang gak berguna. Tapi saudara, dia mau diproses. Dia mau saudara mengalami transformasi. Sehingga saudara dia berubah jadi kepompong. Akhirnya kemudian jadi kupu-kupu yang indah dan berguna. Ini yang disebut Kristen kepompong saudara. Kristen yang berguna, mau meninggalkan masa lalu untuk menjadi sesuatu yang lebih mulia dan berguna. Kita lihat lagi saudara, yang jenis kedua adalah Kristen bunglon saudara. Kristen bunglon itu kelihatannya bagus saudara, karena dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Tetapi di dalam kerohanian ini sangat berbahaya. Karena apa saudara? Karena gak ada standar yang dia pakai. Standarnya firman Tuhan justru dia abaikan saudara. Dia lebih suka menjadi sama dengan keadaan sekelilingnya saudara. Ini yang disebut Kristen bunglon ini gak bisa meninggalkan masa lalu. Meskipun kelihatannya dia indah saudara. Dia bisa berubah warna sesuai dengan keadaannya. Nah saudara, kita lihat kalau begitu apa yang harus kita lakukan kalau kita memutus masa lalu kita. Yang harus kita lakukan yang pertama yaitu buatlah permulaan yang baru. Bagaimana saudara caranya membuat permulaan yang baru saudara? Yaitu cara yang pertama, singkirkan semua hal-hal yang tidak berguna pada masa yang lalu saudara. Mulai dengan hal-hal yang baru. Dan saudara mesti percaya, Allah akan menyediakan berkat-berkatnya yang indah ketika kita benar-benar mau berubah, mau hidup di masa sekarang. Yang pertama yaitu persembahkan waktu kita. Menjadikan Yesus sebagai prioritas utama kita saudara. Sesuai dengan Kejadian 26 ayat 25. Ada banyak ayat, saya hanya cantumkan satu ayat di sini. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jadi saudara, prioritas utama kita ketika kita mau berubah, jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, sebagai prioritas yang utama. Seperti Ishak sudah menjadikan mezbah, memanggil nama Tuhan sebagai yang pertama. Yang kedua, dia mendirikan kemah. Itu berarti baru dia urusin keluarganya. Dan yang ketiga, pekerjaannya saudara. Jadi saudara lihat prioritas ini penting. Sampai di Markus 14 ayat 37. Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, engkau sedang tidur ya? Apakah engkau tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Nah dalam setiap hari hidup kita, apakah kita mempersembahkan waktu kita 1 jam saja saudara. Untuk berdoa, untuk devosi, untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, lakukan itu. Untuk memulai suatu permulaan yang baru. Kemudian saudara yang kedua, buatlah permulaan yang baru dengan menyerahkan cita-cita masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Seperti ayat yang terkenal ini, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang sering mintanya semua ditambahkan. Tapi ayat yang atasnya, bagian atasnya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah saudara, mari kita mempersembahkan masa depan kita.
Jangan saudara juga merasa saya udah tua, apa yang mau dipersembahkan? Oh saudara, walaupun saudara sudah tua, saudara bisa mempersembahkan masa depan saudara ke dalam tangan Tuhan, dipakai sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan saudara. Nah kita lihat hamba-hamba Tuhan yang terkenal saudara. Mereka menyerahkan dirinya, bukan pada saudara ketika susah ekonomi, ketika mereka nggak diterima pekerjaan di mana-mana, ketika mereka udah pensiun saudara, ketika mereka udah tua renta. Tidak saudara, hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Mereka menyerahkan masa depan mereka justru ketika usia mereka masih produktif saudara. Sehingga mereka dipakai oleh Tuhan luar biasa. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga saudara, buatlah permulaan baru dengan menyerahkan harta dan keuangan kita untuk pekerjaan Tuhan dan untuk orang-orang yang perlu kita tolong saudara. Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari saudara, kita melepaskan diri dari cengkraman materialisme saudara. Dulu ada orang pendeta yang pernah berkata, kalau mau dibaptis tuh orang tuh sebetulnya harus dibaptis dengan dompetnya. Dompetnya juga harusnya ikut basah, ikut ditenggelamkan. Lalu saya bertanya, kenapa begitu Pak? Karena kata dia, banyak orang bilang mau menyerahkan diri seutuhnya. Tapi dompetnya gak pernah mau diserahkan saudara. Nah saudara, bersyukur untuk pelayan-pelayan di tempat kita. Pada zaman pandemi yang sulit ini, saya bersyukur kepada pelayan-pelayan yang mau mengembalikan perpuluhan dengan setia. Bersyukur untuk pelayan-pelayan yang mau membantu kesulitan orang lain, saudara. Walaupun dirinya sendiri juga tidak terlalu berlimpah dan mewah, saudara. Ini yang disebut kita mau memberikan harta dan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Lalu saudara, yang berikutnya lagi, yang keempat yaitu untuk membuat permulaan baru, maka saudara kita menghentikan panca indera untuk kebiasaan yang buruk. Misalnya gosip, apa yang kita lihat saudara di HP, di tontonan kita dan sebagainya. Sebaliknya, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, untuk mempersembahkan tubuh ini gak mudah juga saudara. Ada harga yang harus dibayar. Saya akan bercerita saudara, seorang pelayan di tempat kita, dia bercerita. Pada saat dia dulu pertama terima Tuhan Yesus, dia belum bisa melepas rokok saudara. Dia seorang yang pandai sampai dikirim ke luar negeri untuk bekerja di proyek-proyek saudara. Pada saat dia di luar negeri itu saudara, dia merokok terus dia berpikir, iya ya, uang yang saya beli untuk rokok ini terlalu boros. Saya harusnya bisa pakai untuk bayar asuransi. Nah dengan demikian dia berpikir dia bisa lepas dari rokok. Akhirnya dia beli asuransi saudara. Tapi apa yang terjadi? Setelah berapa hari kemudian asuransi memang dia bayar jalan. Tapi rokok pun terus jalan saudara. Nah akhirnya terus dia berpikir lagi gimana caranya lepas dari rokok ini. Lalu kemudian saudara dia punya pikiran lagi. Iya ya, saya kalau gitu gak mau beli rokok lagi. Saya gak mau beli rokok lagi, saya mau minta rokok kepada atasan saya. Nah terus dia rundingan dulu dengan atasannya. Atasannya setuju saudara. Akhirnya tiap dia mau merokok, dia minta saudara. Dia minta kepada atasannya. Nah namun mintanya itu jadi sering saudara. Karena memang terikat dengan rokok tersebut. Akhirnya saudara, dia berpikir lagi. Aduh, rokok ini sungguh memperbudak saya. Saya jadi malu. Masa saya harus minta-minta rokok terus kepada atasan saya? Akhirnya saudara, dia mulai berpikir, iya saya gak mau diperbudak oleh rokok. Saya mau lepas masa lalu ini. Akhirnya saudara, apa yang dia lakukan? Dia buang malam itu juga saudara, semua rokok, asbak, semua peralatan merokok, saudara, korek api dan sebagainya. Dia buang saudara, dia buang jauh-jauh saudara. Setelah itu saudara, dia kembali ke tempatnya saudara. Dia benar-benar saudara
berdoa di kamarnya. Dia berdoa, Roh Kudus tolong saya, supaya saya bisa hidup bebas merdeka dari rokok ini. Nah saudara, apa yang terjadi? Roh Kudus yang luar biasa, penuh dengan mujizat, sejak malam itu saudara, memberi kelepasan kemerdekaan. Dan orang itu bercerita, sekarang udah 20 tahun lebih, apa 30 tahun gitu saudara, dia udah lepas, bebas dari rokok saudara. Nah saudara, berarti ketika kita mau mempersembahkan, ketika mau kita action, Roh Kudus akan kasih jalan kepada kita. Itu yang keempat. Yang terakhir saudara, itu yang keempat. Yang terakhir saudara, dari ABCD ini saudara, bagaimana kita caranya membuat permulaan yang baru. Kita akan melihat video Mel Trotter. Mel Trotter ini saudara, dia punya yayasan, namanya Yayasan Mel Trotter, yang menolong rehabilitasi dari orang-orang yang mabuk, menolong para homeless dan sebagainya saudara. Itu ada di Michigan, di Amerika. Dia asal mulanya itu saudara, berasal dari orang yang suka mabuk. Karena ayahnya itu punya toko alkohol. Sejak umur belasan tahun, dia itu biasa minum alkohol tiap hari, saudara. Jadi itu bukan kepalang tanggung, berapa liter dia bisa minum tiap hari. Dan saudara menjadi terikat. Dia akhirnya menjadi terikat, sampai menikah pun dia jadi terikat. Pernah dia direhabilitasi di suatu rumah sakit. Apa yang terjadi saudara? Dia kabur dari rumah sakit itu dengan menjual alat-alat yang di dalam kamarnya itu saudara. Dan dia kembali beli alkohol. Dia udah gak punya uang, dia udah bangkrut saudara. Dia beli alkohol. Lalu kemudian saudara, anaknya aja sampai meninggal saudara. Dia berjanji sejak saat anaknya dikuburkan, maka dia berjanji akan lepas dari alkohol. Namun kenyataannya apa saudara? Setelah 2 jam anaknya dikubur, kembali saudara, dia minum alkohol lagi saudara. Nah, yang bisa melepaskan dia satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Pada waktu dia mau bunuh diri di danau Michigan, Tuhan tangkap dia saudara. Kita akan lihat videonya berikut ini. Tanggal 3 Februari 1900, Mel Trotter menjadi Superintendent of Grand Rapids Rescue Mission. Dia menjalankan tugasnya selama 40 tahun dan membantu mendirikan 67 rescue mission lainnya. Berikut adalah kisahnya. Apa yang kelihatan tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Mel masuk ke dalam rumahnya yang sudah tidak tersisa apapun lagi. Dia selalu mabuk-mabukan sehingga tidak ada lagi yang tersisa di rumahnya. Pernikahannya juga berantakan. Kali ini dia mabuk selama 10 hari. Suasana rumahnya hening sekali. Lottie, istrinya, mengguncang-guncangkan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Mel mendekatinya, tapi anaknya tidak bergerak. Warna kulitnya juga tidak wajar. Anak itu sudah meninggal. Mel kemudian jatuh tersungkur. Terdengar suara teriakan di dalam dirinya yang seolah mengatakan bahwa dia adalah seorang budak pemabuk dan seorang pembunuh. Aku sungguh tidak berguna, katanya. Aku sudah tidak sanggup lagi. Mel berpikir untuk mengakhiri hidupnya saat itu. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghadap Tuhan. Dan ia tidak berani untuk itu. Emosi membuat Mel melarikan diri dari rumahnya, tapi tidak dari kenyataan pahitnya. Ketika Mel kembali ke rumah, istrinya mengajaknya melihat anaknya yang sudah dibaringkan dalam peti mati kecil yang dibuatnya sendiri. Berjanjilah kau tak akan mabuk-mabukan lagi, Mel. Tolong berjanjilah. Mel meyakinkan istrinya, aku tak akan menyentuh minuman lagi selama sisa hidupku. Istrinya percaya dan berdoa untuk Mel. Mel ingin percaya pada janjinya itu, tapi di dalam hatinya ia tahu bahwa ia sudah diperbudak oleh si iblis.
Tidak sampai 2 jam setelah anaknya dimakamkan, Mel kembali ke rumahnya dan mabuk-mabukan lagi. Mel meninggalkan istrinya, dia sudah tidak memiliki apapun lagi. Dia berjalan tak tentu arah di jalanan kota Chicago. Suatu malam di sepanjang jalan Van Buren, Mel menuju Danau Michigan. Di sana ia akan mengakhiri hidupnya, menenggelamkan dirinya. Ia merasa sudah kehilangan semuanya, mencoba untuk bertobat tetapi terus gagal. Rasa takut menghadap Tuhan sudah tidak ada lagi. Kecanduan alkohol sudah menguasai dirinya dan ia sudah tidak mampu. Mel mulai meringis ketika ia berjalan di Danau Michigan dengan kaki telanjang. Sepatunya sudah ia jual demi bisa minum segelas alkohol lagi. Mel tersandung ketika melihat ada sebuah KKR di dekat sana. Seorang penjaga pintu mengundangnya masuk dan membawanya duduk di dalam ruangan tempat KKR itu. Orang-orang di sana mulai menyanyikan lagu pujian. Dari mimbar salah seorang pelayan KKR melihat Mel. Pelayan itu meminta pujian berhenti sejenak dan mengajak semua orang menunduk berdoa. "Oh Tuhan, selamatkan jiwa yang malang itu," seru pelayan itu. Pelayan itu berkata bagaimana ia yang dulunya seorang pemabuk sudah diselamatkan oleh Tuhan. Akhirnya pelayan itu mengajak semua orang di sana untuk mengangkat tangan dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati mereka. Mel mengangkat tangannya dan berlari ke depan. Lalu pelayan itu berkata kepadanya, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes 6 ayat 37. Tiba-tiba Mel teringat cerita yang ia sering dengar. Ia melihat Yesus yang memikul salib, orang-orang meludahinya dan memakaikan mahkota duri di kepalanya. Lalu untuk pertama kalinya Mel sadar bahwa Yesus telah melakukan semua hal itu untuk dirinya. Mel melihat Yesus mulai mendaki sebuah bukit, sempat terjatuh. Mel melihat Yesus bersedia menyerahkan hidupnya untuk menebus dirinya. Gambaran Yesus yang seperti itu takkan pernah ia lupakan. Dan sejak saat itu Mel sudah tidak pernah menyentuh minuman alkohol dan mabuk-mabukan lagi. Kita sudah lihat saudara tadi Mel Trotter akhirnya dilepaskan oleh kuasa mujizat Tuhan Yesus. Dan sekarang dia menjadi pelayan hamba Tuhan yang luar biasa. Dan yayasannya masih ada sampai sekarang. Nah saudara, ada satu quotes yang indah dari John Maxwell. Quotes ini mengatakan, "Correct your past mistakes before they paralyze your future." Berarti saudara, kita harus perbaiki masa lalu kita, kesalahan-kesalahan pada masa lalu kita sebelum kesalahan tersebut melumpuhkan masa depan kita, saudara. Jadi, saudara, mari kita mulai buat permulaan yang baru. Kesimpulannya, isilah hidup kita sebaik-baiknya dengan menggunakan kesempatan hidup kita ini untuk berubah. Caranya berubah, putuskan, tinggalkan hal-hal yang gak berguna pada masa lalu. Dan kemudian buatlah permulaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dengan 4 cara tadi, saudara. Prioritaskan Tuhan Yesus, serahkan masa depan cita-citamu kepada Tuhan, berilah uang dan harta untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian yang keempat, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup. Saudara, saya yakin kita akan menikmati hal-hal terbaik yang Tuhan akan sediakan bagi hidup kita. Demikian renungan saya pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kita juga telah mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kita percaya hidup kita yang telah ditebus oleh darah Yesus telah diselamatkannya menjadi hidup di mana kita mempunyai kesempatan untuk selalu berubah, menggunakan hidup ini sebaik-baiknya, mengisi sebaik-baiknya dengan hal yang berguna, yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia telah lebih dulu mati untuk kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saudara yang di rumah,
Mari siapkan roti dan anggur. Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama sambil mengangkat roti dan anggur. Kita akan nyanyikan lagu ini terlebih dahulu dengan penuh percaya hanya kepada Yesus. Dia tinggalkan surga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya, ditebusnya dengan nyawa untuk dimuliakannya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia karena kasih-Nya. Dia tinggalkan surga mulia. Mari yang di rumah sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya, ditebusnya dengan nyawa untuk dimuliakannya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia karena kasih-Nya. Sekali lagi katakan haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia karena kasih-Nya. Puji Dia karena kasih-Nya. Puji Dia karena kasih-Nya. Mari saudara yang di rumah boleh mengangkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sebelum kita makan roti dan minum cawan ini, kita mengevaluasi diri kita masing-masing berurusan dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita kembalikan cinta kita yang mula-mula kepada Yesus seperti Dia sudah mengasihi kita. Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus. Inilah bunyi kebenaran firman Tuhan pada malam waktu Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Amin. Mari saudara yang di rumah semuanya, mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus.
kita mengangkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari saudara yang di rumah, kita akan minum bersama-sama cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saudara Michael akan mengucap syukur dalam bahasa Indonesia. Semua yang di rumah juga mengucap syukur. Ya Yesus Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatanmu Tuhan. Untuk hidup kekal yang telah Kau percayakan buat umatmu Tuhan. Terima kasih karya keselamatanmu Tuhan di kayu salib Tuhan yang begitu indah. Yesus Tuhan, berikan tujuan, berikan makna dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami arah Tuhan Yesus. Berikan kedamaian sejahtera, berikan sukacita. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kuasa untuk kami melangkah Tuhan Yesus dalam hari-hari yang Kau percayakan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan buat kami semua, buat keluarga yang Kau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanggung jawab yang Kau percayakan, kesehatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu Tuhan Yesus yang indah yang Kau percayakan hidup kami Tuhan, untuk makna yang Kau percayakan dalam kehidupan kami yang sederhana. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk Kau Allah yang senantiasa memberikan arti dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang indah dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Puji Tuhan, kita sudah menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Saatnya yang terbaik buat kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya diingatkan di dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Amin, puji Tuhan. Nanti kita bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor yang tertera di dalam layar. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami menikmati kebaikan Tuhan, tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Kami rindu persembahan ini memberkati pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oh yes, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Setelah sekian lama kita tidak beribadah secara onsite atau tatap muka, maka saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk kita bisa beribadah kembali
dengan tatap muka atau onsite. Adapun ibadah onsite ini kita rencanakan setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga, saudara. Dan untuk syarat-syaratnya saudara beribadah onsite tersebut adalah saudara sudah berusia lebih dari 15 tahun. Sudah divaksin 2 kali. Saudara juga dalam keadaan yang sehat dan prima. Di samping itu memakai masker double. Dan kemudian mengisi form assessment sesuai dengan link yang tertera pada layar. Ayo saudara, kita kembali bersemangat untuk ibadah tatap muka ini. Saya percaya ketika kita kembali bersama-sama beribadah, di situ saudara kita akan menemukan hadirat Tuhan. Di situ secara pribadi kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan tanggal 9 Oktober 2021 akan dilayani oleh Pastor Petrus Nawawi dari MDC Bandung. Ibadah dapat diikuti mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui channel YouTube MDC Bogor Online. Mari kita mengajak keluarga, teman, dan sahabat kita untuk beribadah bersama-sama yang pastinya akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Doa Fajar diadakan setiap hari Senin pukul 5.30. Doa Jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Meeting ID Zoom dapat dilihat di layar. Mari kita setia datang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kita dapat juga mengajak keluarga, saudara, dan sahabat kita untuk mengikuti doa bersama-sama yang pastinya akan menjadi kekuatan bagi kita. Ibadah anak diadakan setiap minggunya melalui Zoom. Untuk adik-adik yang ingin mengikuti sekolah minggu dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu dengan nomor telepon yang tertera di layar. Kesan online tetap diadakan setiap minggunya untuk kita sama-sama saling terhubung dan untuk saling menguatkan dan membangun satu sama lain. Mari kita tetap setia dan semangat hadir dalam pertemuan-pertemuan kesan kita. Kita bisa juga mengajak keluarga, teman, dan sahabat kita untuk ikut hadir dan bertumbuh bersama-sama dalam kesan kita. Ya saudara, kita sudah sampai di akhir dari ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan disediakan bagi kita. Amin. Ketika kita berjalan bersama Dia, selalu ada kemenangan yang Dia telah sediakan bagi kita. Mari sebelum kita akhiri dengan doa bersama-sama pada hari ini, kita nyanyikan dulu satu lagu supaya semua yang di rumah semangat menyanyikan lagu ini. Katakan dengan iman, alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak berbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Mari kita akan tutup di dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini walaupun lewat online kami tetap masih boleh beribadah dan punya hati yang mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk terus memuji membesarkan nama-Mu. Engkau memberkati setiap para pelayan mimbar yang sudah sampai saat ini setia melayani-Mu. Biar berkat khusus ada pada mereka semua. Amin. Demikian juga Tuhan, semua jemaat yang pada saat ini sedang beribadah, Engkau memberkati dengan limpah Tuhan. Memberkati. Supaya hidup kami tetap boleh jalan bersama-Mu Tuhan. Amin. Kami tidak mau kecewa kepadamu
ketika keadaan sulit di sekitar kami mau tetap Tuhan Yesus bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Memberkati semua jemaat, biar pada minggu ini, baik usaha, baik pekerjaan, baik sekolah, kuliah, semua dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jagai setiap para keluarga jemaat, proteksi darah Yesus atas setiap virus-virus dan segala penyakit. Kami halau keluar dari keluarga kami Tuhan. Biar kami semua boleh dalam keadaan sehat dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara yang di rumah kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.